Lebaran bukan cuma soal kumpul keluarga atau makan opor bareng. Buat banyak orang, ini juga jadi ajang buat kelihatan lebih wah di depan saudara dan teman lama. Makanya, tiba-tiba banyak yang biasanya pakai HP biasa mendadak pegang iPhone terbaru pas Lebaran. Gak heran kalau bisnis rental iPhone naik drastis saat momen ini. Orang rela keluar duit buat sewa barang mewah yang sebenarnya nggak mereka butuhkan. Bukan karena butuh fitur canggihnya, tapi biar kelihatan lebih sukses di mata orang lain. Yang lebih menarik, banyak dari mereka yang sebenarnya nggak punya cukup uang buat beli iPhone, tapi tetap maksa buat sewa. Demi apa? Demi validasi orang-orang yang bahkan mungkin nggak peduli. Ini bukan cuma soal pamer, tapi ada sesuatu yang lebih dalam di balik fenomena ini. Lebaran di Indonesia bukan sekedar momen ibadah dan silaturahmi. Buat banyak orang, ini juga jadi ajang pembuktian diri. Setelah setahun bekerja, mereka ingin menunjukkan kalau hidup mereka sekarang lebih baik dari sebelumnya. Makanya, nggak heran kalau mendadak banyak orang tampil dengan pakaian baru, perhiasan mencolok, dan tentu saja, iPhone terbaru di tangan. Fenomena ini bukan terjadi begitu aja. Ada tekanan sosial yang kuat di baliknya. Di lingkungan kita, ada ekspektasi sosial yang nggak tertulis, tapi terasa nyata. Lebaran seolah jadi momen di mana orang harus tampil lebih sukses, lebih mapan, dan lebih wah di hadapan keluarga atau teman lama. Tekanan ini makin terasa buat mereka yang berasal dari kelas menengah ke bawah, bukan karena mereka benar-benar butuh barang mewah, tapi lebih ke perasaan bahwa mereka harus membuktikan kalau mereka juga bisa seperti orang lain. Inilah yang bikin bisnis rental iPhone naik drastis setiap kali Lebaran tiba. Secara psikologis, fenomena ini bisa dijelaskan lewat teori social comparison dari Leon Festinger. Teori ini bilang kalau manusia cenderung menilai diri mereka sendiri dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain. Ketika melihat teman atau saudara datang dengan barang-barang mahal, ada dorongan alami buat ikut tampil setara, bukan karena barangnya sendiri, tapi karena status sosial yang menyertainya. Dalam konteks Lebaran, ini jadi lebih kuat karena semua orang berkumpul dalam satu tempat, saling melihat, dan dengan sadar atau enggak, saling menilai. Tekanan ini semakin diperkuat oleh media sosial yang menciptakan standar baru tentang kehidupan sukses. Kita sering lihat orang-orang posting foto Lebaran dengan outfit keren, mobil mewah, dan tentu saja iPhone di tangan. Yang nggak punya merasa ketinggalan, yang punya merasa harus memamerkan. Akibatnya, muncul budaya flexing, di mana orang rela melakukan apa saja untuk terlihat berhasil, meskipun sebenarnya mereka nggak benar-benar mampu. Semua ini berakar dari satu hal, keinginan untuk diterima dan dihormati. Mungkin nggak ada yang benar-benar bilang, kalau nggak punya iPhone, kamu nggak gagal. Tapi, pesan itu tersirat dalam perilaku sosial kita. Ketika orang-orang di sekitar kita memamerkan pencapaiannya, kita merasa perlu membuktikan kalau kita juga ada di level yang sama. Dan di momen seperti Lebaran, ketika semua orang berkumpul dalam satu ruangan, tekanan itu jadi lebih besar dari biasanya. Tapi, kalau dipikir lagi, sampai kapan kita harus mengikuti standar yang ditentukan orang lain? Apa iya kebahagiaan dan harga diri kita benar-benar bergantung pada seberapa mahal barang yang kita tunjukkan? Atau sebenarnya kita hanya terjebak dalam permainan sosial yang kita ciptakan sendiri? Banyak orang membeli barang yang tidak dibutuhkan dengan uang yang tidak mereka miliki untuk menyenangkan orang yang bahkan nggak mereka sukai. Fenomena ini terlihat jelas saat Lebaran, di mana banyak orang rela merogoh kocek hanya untuk menyewa iPhone demi tampil lebih wah. Padahal, setiap hari raya berlalu, semua kembali seperti semula. Tapi, di momen itu, gengsi terasa lebih penting daripada isi dompet. Seolah-olah, keberhasilan seseorang bisa diukur dari barang yang mereka pegang. Yang lebih gila, ada orang yang sampai berhutang hanya demi memenuhi ekspektasi sosial ini. Mereka meminjam uang atau menggunakan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan lain hanya agar bisa terlihat setara dengan lingkungan sekitar. Semua ini bukan karena kebutuhan nyata, tapi lebih karena tekanan tak kasat mata yang terus membisikkan, kalau nggak punya iPhone, kamu nggak sekeren mereka. Dan ironisnya,
Mereka melakukan ini untuk menyenangkan orang-orang yang bahkan mungkin tidak peduli dengan kehidupan mereka setelah Lebaran usai. Dampaknya lebih dalam dari sekedar kehilangan uang. Kebiasaan flexing ini bisa jadi awal dari gaya hidup konsumtif yang sulit dihentikan. Begitu seseorang terbiasa membeli atau menyewa barang demi gengsi, mereka akan terus merasa perlu melakukan hal yang sama di kesempatan berikutnya. Apapun yang mereka miliki hari ini, besok akan terasa kurang karena standar terus naik. Dari iPhone sewaan, bisa jadi ke barang-barang mewah lain yang lebih sulit dijangkau. Yang paling menyedihkan adalah ketika semua ini dilakukan dengan mengorbankan hal-hal yang lebih penting. Uang yang bisa dipakai untuk investasi, pendidikan, atau kebutuhan masa depan justru habis untuk sesuatu yang sifatnya cuma sesaat. Setelah Lebaran selesai, realitas kembali menyapa. Saldo rekening menipis, cicilan masih berjalan, dan iPhone yang sempat dipamerkan sudah kembali ke pemilik aslinya. Tapi status sosial ya tetap sama, nggak ada yang benar-benar berubah kecuali perasaan puas sesaat yang cepat menghilang. Jadi kalau dipikir lagi, semua ini sebenarnya buat siapa? Apa benar kita butuh iPhone untuk menikmati Lebaran? Atau jangan-jangan kita hanya terjebak dalam ilusi berlomba-lomba menunjukkan versi terbaik diri yang sebenarnya nggak ada? Oke, gengsi itu mahal dan seringkali nggak sebanding dengan manfaatnya. Apa yang kita kejar selama ini? Pengakuan dari orang-orang yang mungkin bahkan nggak benar-benar peduli sama kita? Punya barang mahal, termasuk iPhone terbaru, bukanlah ukuran kesuksesan atau kebahagiaan. Kalau kebanggaan kita cuma datang dari benda yang bisa hilang dalam semalam, berarti ada yang perlu kita perbaiki dalam cara kita melihat diri sendiri. Daripada sibuk memenuhi standar sosial yang gak ada habisnya, kenapa gak fokus membangun sesuatu yang lebih berharga? Keberhasilan bukan cuma soal barang yang bisa dipamerkan, tapi juga skill, pengalaman, dan hubungan yang bermakna. Orang yang benar-benar sukses nggak perlu meyakinkan dunia kalau mereka sukses, karena keberhasilan mereka sudah terlihat dari apa yang mereka lakukan, bukan dari apa yang mereka punya. Jadilah diri sendiri, bukan apa yang orang lain harapkan. Kalau semua orang pakai iPhone, bukan berarti kita harus ikut-ikutan. Kebahagiaan nggak seharusnya ditentukan oleh ekspektasi orang lain. Apalagi orang-orang yang bahkan nggak punya pengaruh nyata dalam hidup kita. Hidup itu bukan tentang terlihat kaya, tapi tentang bagaimana kita bisa merasa cukup dan menikmati apa yang kita miliki. Gimana menurut kalian? Apakah fenomena ini wajar atau justru bikin kita makin konsumtif? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Baiklah, biar kita bisa bahas lebih banyak fenomena psikologi sehari-hari kayak gini.